ada seperti orang yang lagi lari. Anak-anak tuh dipanggil kan, "Bang Ucup, Bang Ucup, Bang Ucup," gitu kan. Tapi semakin lama diperhatiin karena memang kondisinya kabut. Jadi Anjar sempat ngerasa heran, siluet pun nggak ada. Tapi ketika dilihat ternyata itu bukan suara langkah kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal ngelanjutin ceritanya Anjar yang kemarin nih cuy. Dan buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gua juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa, kita sebat but dong. Jangan lupa ngopi. Mantap kali. Aduh. Dan oke, kita bakal ngelanjutin ceritanya Anjar yang kemarin, dimana kondisinya mereka ini mau coba nyusul berdua ya. Anjar sama Andra ini mau nyusul, tapi mereka masih belum sampai yang namanya di batas vegetasi. Jadi namanya Gunung Slamet ini ada batas vegetasi cuy, kayak Semeru, Kerinci kayaknya, dan beberapa gunung yang lain. Jadi batas vegetasi itu adalah antara hutan-hutan dan banyak pohon sampai pasir-pasir tuh biasanya kayak gitu. Itu namanya batas vegetasi gitu kan. Nah namanya batas vegetasi ini kalau di Gunung Slamet ya rata-rata namanya Pelawangan lah ya. Dan kalian bisa googling sendirilah gitu kalau misalkan kalian nggak terlalu tahu dan ngerti gitu kan. Sampai akhirnya kemarin itu dimana Anjar ini lagi merasa kebingungan. Dia tuh antara harus meneruskan perjalanan sedangkan kondisinya pun itu hujan, terus jalurnya juga banyak pohon tumbang, atau mereka harus lanjut turun lagi. Ngelihat kondisi Bang Andra itu pada saat itu udah mulai kayak gak baik-baik aja cuy, atau ya mukanya ini udah pucet, dan kalau dipaksakan takut terjadi sesuatu hal yang jauh lebih parah daripada ini. Ya udah tuh Anjar ini memutusin buat turun aja pada saat itu. Bang yuk kita turun aja deh, kita balik lagi ke tenda, kita tungguin. Dan pokoknya Anjar ini mau maksa banget. Tapi pada saat itu Andra maksa, "Jar, kita udah setengah jalan, tanggung kalau kita harus turun lagi. Teman-teman kita gimana? Udah satu malam mereka itu nggak balik lagi. Ayolah Jar, bentar lagi kok, gue masih kuat, udah tenang aja. Gue cuman kecapean aja, yang pasti ya kita jangan kenceng-kenceng aja ya. Lu yakin dan percaya, fisik gue masih oke kok." Singkat ceritanya cuy, mereka ini karena memang nggak mau berdebat juga ya, meneruskanlah perjalanan pada saat itu. Mereka ini terutama Anjar ya, dia ini langsung ketika naik lagi itu tuh sambil teriak-teriak juga cuy, sambil nyebut-nyebut nama kakak seniornya ini, termasuk Bang Ucup juga gitu kan. Tapi nggak ada sautan sama sekali karena memang ketika mereka naik juga, satu ya mungkin suaranya pelan, kedua itu pun berisik dengan air hujan, jadi otomatis suaranya juga ya samar-samar lah. Kalau jaraknya jauh itu nggak mungkin yang namanya kedengeran. Tapi yang nggak habis pikir adalah kok bisa mereka nggak turun dan apa yang terjadi sama mereka kan. Mereka itu terusan jalan dan sampai akhirnya mereka ini sampailah di batas vegetasi, yaitu di Pelawangan.
ketika sampai di Pelawangan, kabut itu udah mulai turun lumayan cukup tebal. Bener-bener tebal banget gitu kan. Dan mereka nggak punya yang namanya jarak pandang untuk ngeliat ke atas. Dan nggak mungkin juga mereka harus nyusulin itu sampai puncak. Karena apa? Kondisinya itu Bang Andra ini dia tuh kayak cuman berlindung di deket batu sambil nyender. Dan udah nggak ngeh sama temen-temennya ini cuy. Entah ada pikiran atau enggak ya, tapi fisiknya tuh bener-bener drop pada saat itu. Dan kayak ngerasa bingung, aduh ini gimana lagi bang. Anjar itu selalu nanya atau kayak nyapa terus, bang supaya Bang Andra ini sadar gitu kan, jangan yang namanya terlelap tidur. Karena itu resikonya tuh jauh-jauh lebih besar gitu kan. Tapi Bang Andra ini cuman iya gue masih aman kok, tenang ayo jalan lagi, mau jalan lagi, cuman begitu doang cuy. Dan di situ pun Anjar ini udah tahu, wah ini gejala-gejalanya udah nggak beres nih, kemungkinan nanti bisa hipotermia gitu kan. Dan di sisi lain Anjar juga mikir teman-temannya kemana. Dan di situ pun Andra sempat ngomong, Jar lu coba cari di sekeliling sini, siapa tahu anak-anak ada jejaknya, coba cari dulu. Jangan yang kita udah sampai sini tapi kita lanjut turun lagi. Coba lu cari dulu, sebisa mungkin cari, dapetin kayak petunjuk apapun dari mereka. Akhirnya ya Anjar pun emang nggak mau yang namanya dengan tangan kosong kan. Walaupun mungkin nggak ketemu, tapi setidaknya ada jejak dari mereka lah. Anjar itu nyari ke sisi sebelah kanan, tapi nggak ada juga. Nyari ke sisi sebelah kiri, itu nggak dapet apapun juga. Dalam hati Anjar ini kayak ngerasa heran kan, kemana mereka kok nggak ada. Ya Allah, apa yang terjadi sama mereka? Dalam hati Anjar itu berdoa, semoga apa yang menimpa mereka itu nggak berakibat sesuatu hal yang menakutkan. Dan semoga mereka itu diberikan keselamatan. Itu doa Anjar pada saat itu. Sempat nyari sekitaran hampir 1 jam, tapi nggak menemukan hasil. Bahkan jejaknya pun itu benar-benar nggak ada sama sekali. Termasuk Bang Ucup juga nggak ada cuy. Biasanya nih ya, di timnya Anjar ini kalau dalam kondisi genting seperti itu selalu meninggalkan jejak cuy. Entah itu apapun, bisa tali yang diiketin ke pohon atau tanda-tanda apapun. Karena itu adalah udah SOP dari mereka sendiri. Tapi entah kenapa mereka ini kayak seolah entah memang tidak meninggalkan jejak, atau jejaknya memang ada yang menghilangkan. Setelah 1 jam perjalanan atau setelah 1 jam pencarian, akhirnya Anjar ini memutuskan untuk pergi atau turun lagi dan balik ke area camp. Dan sebisa mungkin mereka akan minta pertolongan sama warga setempat untuk nyari ke-6 temannya ini cuy. Singkatnya, ketika mereka mau cabut, tapi Bang Andra ini justru malah cuek dan diem aja pada saat itu. Jadi kayak bang, tapi nggak ada sautan sama sekali. Di situ Anjar langsung ngecek dong, denyut nadinya masih ada, cuman lemah. Bang sadar, sampai matanya gini-giniin, itu bener-bener kayak udah nggak sadarkan diri atau pingsan cuy. Anjar bener-bener panik pada saat itu. Dia tuh udah nggak bakalan berpikiran panjang dan mutusin mau ngegendong Bang Andra apapun yang terjadi. Tapi faktanya cuy, ketika mau digendong dari atas itu kedengeran. Pada saat itu mungkin karena faktor Anjar juga kecapean, ada seperti orang yang lagi lari. Duk. Wah, anak-anak tuh dipanggil kan, Bang Ucup gitu kan, panggil. Tapi semakin lama diperhatiin karena memang kondisinya kabut, jadi Anjar sempat ngerasa heran. Siluet pun nggak ada, tapi ketika dilihat ternyata itu bukan suara langkah kaki, melainkan batu yang jatuh dari atas cuy. Batu itu mau nimpa ke Bang Andra, dan karena memang nggak mau abang-abangannya ini kenapa-napa, Anjar ini mutusin buat ngelindungin atau kayak batu itu jadi kayak dilindungin set, dan itu nimpa kena kaki Anjar ini cuy, ngebuat kaki Anjar ini kesakitan. Dia tuh udah kayak sakit banget dah. Dan pas ketika dicek cuy, itu tulang keringnya biru banget. Bahkan dia pun ketika udah kena itu buat berdiri itu susah banget. Di situ Anjar ini nangis. Kenapa kejadian ini tuh bisa nimpa mereka dan kenapa?
harus dalam kondisi seperti ini gitu kan. Anjir terus-terusan nyoba buat bangun, tapi kaki sebelahnya itu benar-beneran gak kuat. Kalian aja nih yang kepentok baru banget gitu kan, boro-boro mau jalan, ngerasain rasa sakitnya udah linu banget gitu kan. Apalagi ini kena batu yang lumayan cukup gede. Ukuran batu itu tuh hampir segede kepala gua cuy. Jadi wah udah nggak bisa dibayangin lagi lah pada saat itu kan rasa sakitnya. Terus harus evakuasi, harus gendong temennya. Di situ pun coba bangunin, bang, bangun, bang bangun, bang bangun, bang bangun gitu kan. Tapi nggak bangun. Anjar ini akhirnya coba buat maksa dia tuh ngenakin kakinya nih cuy, walaupun dengan kayak kepincang-pincang. Jadi kalau misalkan kaki sakit itu kan biasanya jingjit atau diseret, tapi dia tuh cuma numpu dengan satu jempolnya. Kayak ngerasa nahan sakit cuman buat ada yang penting bisa numpu sebentaran doang gitu kan. Dia tuh maksain banget, sedangkan kondisi berat badan Bang Andra pada saat itu tuh kondisinya berat banget dan mungkin estimasi beratnya itu sekitar 60 sampai 70 kiloan cuy. Akhirnya ya udahlah dipaksain. Awalan ketika digendong kakinya itu udah mangkal banget, bahkan keluar air mata. Tapi tetap ditahan cuy, numpu dengan satu kaki sebelah aja. Dan dia tuh ngebiasain kaki gitu gimana caranya supaya lumayan cukup enak nih. Jadi diem dulu sambil digendong, terus aja. Nah karena ketika mereka sampai ini nggak bawa perlengkapan kan, sarung dan sebagainya itu nggak ada, otomatis ngegendongnya itu ya susah banget kan, harus mikirin kaki, coba tangan juga harus megang ke belakang, apalagi dalam kondisi orang ini pingsan. Di situ pun akhirnya Anjar ini cuman buat dapetin selangkah itu lamanya naujubillah, tapi ya namanya orang usaha kan, terus aja tuh cuy. Iya walaupun pada saat itu sekitaran udah 1 jam nih, itu tuh cuma dapat berapa meter doang lah. Anjar itu sampai ngejatuhin atau bisa dibilang naro lagi dan sempet mikir, ya Allah ini kenapa? Apa yang harus gue lakuin? Bang sadar bang, sadar. Tapi Bang Andra ini bener-bener nggak sadar sama sekali. Singkatnya nih cuy, Anjar ini lagi-lagi maksain badannya untuk bangun dan ngegendong abang-abangannya ini cuy. Terus-terusan aja, bahkan yang awalnya nggak jatuh, tapi pada saat itu Anjar ini sampai jatuh beberapa kali. Dan bukan cuman Anjar, Andra juga sempat ngeguling. Dan kadang jarak jatuhnya mereka itu lumayan cukup jauh. Misalkan ketika jatuh itu Anjar itu di mana, Andra ini di mana gitu kan. Yang mengharuskan Anjar ini terus-terusan ngesot gitu kan. Jadi ngesot, digendong lagi dan tenaganya sampai habis. Dan ketika tenaganya sampai habis, Anjar ini mutusin sampai yang namanya narik, ngegusur Bang Andra ini cuy. Bener-bener diseret gitu tuh. Dia pun ngesot, Anjar ini juga ngesot. Terus-terusan aja kayak gitu. Dan ketika lagi ngesot, lagi narik temennya ini, Anjar juga enggak yang namanya putus-putus buat nengok kiri kanan. Siapa tahu ada temennya cuy gitu kan, bisa ngelihat temennya lewat atau memang dalam kondisi masih sehat walafiat gitu kan. Tapi memang gak ada sama sekali. Bener-bener jalan lagi. Dan ngerasa bahwa Anjar juga fisiknya udah gak kuat. Dengan kondisi dingin, hujan yang terus-terusan diguyur, diantem, badannya juga udah ngerasa gak kuat nih. Udah kayak berasa mau hipo aja gitu kan. Dia tuh geter untuk megang atau nyeret, bukan gendong ya, nyeret. Itu udah gak ada tenaga sama sekali coy. Dan Anjar itu cuman duduk di sebelahnya Bang Andra. Bang, apa yang harus gua lakuin? Kenapa pendakian kali ini bisa terjadi seperti ini? Dan alhamdulillah ada sebuah keajaiban di mana Bang Andra perlahan itu melek ngelihat kondisi Anjar ini lagi nunduk begini cuy sambil nangis. Bang Andra kayak ngerasa bingung, dia juga kok tiba-tiba gue kayak begini, kenapa? Dan langsung kayak tangannya ini, Jar, lu kenapa? Jar, lu kenapa? Di situ pun sampai akhirnya coy, Bang Andra ini nanya kan, dan Anjar juga sempet kaget. Bang, lu sadar gitu kan. Terus, lu kenapa bisa kayak gini? Bang Andra itu kan nanya. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa kok. Yuk turun yuk, lu kuatkan jalan yuk.
jalan yuk, ngesot juga nggak apa-apa bang, ayo bang kita turun dari sini. Terus anak-anak yang lain gimana? Anak-anak nggak ditemuin bang. Udah, jadi seolah-olah kayak Andra juga nggak tahu apa yang terjadi. Jadi kayak bukan hilang ingatan, tapi nggak ngeh dengan apa yang terjadi ketika di Pelawangan. Jadi kayak memang ngawang-ngawang aja pada saat itu cuy. Nah di situ pun Andra yang memang kayak kondisinya nggak terlalu begitu paham ya nurut-nurut aja. Dia cuman kayak tahu badannya belok, kondisinya juga udah ngerasa iya udah parah lah pada saat itu kan. Terus akhirnya ya udah ayo jalan. Tapi ternyata ketika mereka udah mau berdiri, Anjar ini cuman bisa jalan ngesot dan sempat ngerasa heran kan Andra ini. Dia juga lemes badannya cuy, tapi kok bisa? Kenapa Jar? Lu kenapa ngesot? Ayo, lu kan masih kuat. Tapi Anjar ini bilang kaki gue sakit bang, kaki gue sakit kena batu. Dan dikasih lihat lah luka dari Anjar ini cuy. Nah ketika dikasih lihat ternyata luka ini tuh bener-bener ngebuat kayak lu kok bisa, apa yang terjadi sama lu gitu kan. Tapi Anjar nggak nyeritain, udah bang ayo turun. Di sini cuy seolah Andra yang awalnya itu bener-bener lemes kan, kalian tahu sendiri. Tapi bener-bener punya tenaga buat ngegendong Anjar cuy. Udah lu gue gendong, tapi Anjar ini udah nolak, nggak apa-apa gue ngesot aja nggak apa-apa. Tapi dipaksa, ayo lu gue gendong, ayo lu gendong, digendong. Dan kejadian ini tuh bener-bener nggak bisa dilupain sama Anjar karena fisiknya Bang Andra itu bener-bener kuat banget cuy. Digendong sampailah dia di area camp. Dan sampai di area camp Bang Andra itu langsung ngebenerin P3K atau nyari P3K dan ngobatin lukanya. Dan di situ pun langsung nggak banyak tanya, jadi kayak langsung angetin badan. Termasuk Andra juga ngelepas bajunya, gimana caranya supaya bajunya ini anget gitu kan. Jadi dilepasin tek udah lu istirahat, istirahat gitu kan. Nah ketika mereka udah ngerasa agak sedikit lumayan membaik 1 jaman, dan itu pun waktu udah menunjukkan sore hari cuy. Ditanya lah kenapa kaki lu bisa kayak gini. Di situ pun Anjar nyeritain lah tentang kejadian sebelumnya, yang dimana Andra ini cuma bisa nepok jidat doang, ternyata dirinya ini beban. Dan jujur pada saat itu Andra juga nggak tahu kalau mereka ini sebenarnya udah sampai di Pelawangan. Jadi kayak memang iya antara sadar dan nggak sadar sih. Walaupun ada suara juga gitu kan. Dan pada saat itu pun Andra mutusin lah buat ngevakuasi Anjar. Dan masalah perihal teman-temannya ini itu gimana nanti aja. Bener-bener kayak ya udahlah bodo amat gitu kan. Nanti minta tolong dulu sama warga nih dan selamatin dulu 1 orang ini. Dan kondisi pada saat itu juga udah namanya hujan terus kan, nggak memungkinkan. Dan situ pun akhirnya Andra itu preparein semuanya. Jadi ngasih makan dulu, terus preparein headlamp dan sebagainya. Dan kondisinya Anjar itu benar-benar digendong sama Bang Andra. Udah lu gue gendong. Tapi dan di situ pun Anjar juga nggak bisa ngelawan kan, karena dia tahu kondisi fisiknya seperti apa. Tapi di sisi lain juga takut Bang Andra juga fisiknya kenapa-napa gitu. Tapi ya alhamdulillahnya mereka punya sebuah keputusan yang dimana mengharuskan mereka ini turun. Jadi bisa minta tolong sama warga pada saat itu. Singkatnya mereka sore-sore itu turun. Bahkan perlengkapan alat camping mereka itu benar-benar ditinggal semua di area camp. Mereka turunlah ke bawah tuh pada saat itu. Nah kondisi ketika turun baru sekitaran setengah jam. Bang Andra juga memang fisiknya yang nggak terlalu kuat. Seolah kayak memang ngegendong si Anjar ini tuh seolah kayak dipaksakan. Jadi ya udahlah gue kuat gitu. Dan nggak mau menunjukkan rasa nggak kuatnya ini ke depan Anjar. Di situ pun bahkan Bang Andra sempetnya bercanda yang dimana kayak ngeledekin. Cir, masa sih pendaki strong bisa-bisanya lemah kayak begini doang. Dan itu tuh bercandaan itu nggak ditanggapi, bukan sesuatu hal yang lucu. Cuman mesem kayak senyum kecut aja gitu kan cuy. Dan disitu pun lanjut lagi. Dan awalnya tuh setengah jam kuat, tapi di sini tuh 5 menit udah berhenti, 5 menit berhenti. Bahkan Anjar tuh sampai bilang, bang udah nggak apa-apa, gue jalan ngesot aja, yang penting kita turun.
Dan seiring berjalannya waktu sore pun itu udah hilang dan diganti sama malam hari. Hujan itu masih terus-terusan. Dan mereka sampai akhirnya entah ada di mana, ada di pertengahan kan atau di mana, kondisinya udah malam hari. Ketika mereka lagi ngeres, Anjar ini sempet nanya kan, "Bang, kenapa ya pendakian kita kali ini kok kayak gini? Gimana kabar teman-teman kita? Mereka selamat nggak sih? Dan apa yang terjadi sama mereka?" Andra ini bilang, "Tenang, insya Allah nanti juga gue bakal ketemu kok sama mereka. Udah, lu nggak usah berpikiran yang aneh-aneh. Udah, pokoknya lu percaya dan yakin nanti gue bisa ketemu sama mereka lagi, dan lu yang sabar ya." Seolah pernyataan ini tuh ada sesuatu hal yang mengganjal atau punya makna arti tersendiri. Singkatnya, ketika mereka mau melanjutkan perjalanan, samar-samar kedengeran suara teriakan lirih banget walaupun dengan kondisi hujan. Itu kayak ada orang minta tolong, cuy. Tolong, tolong. Kirain itu cuma sebatas halusinasi dari Anjar. Tapi ternyata Andra juga ngedenger. "Jar, lu denger nggak? Lu bisa denger nggak? Kayaknya ada orang minta tolong dah." Walaupun itu kondisi hujan ya, seharusnya itu nggak kedengeran cuy. Tapi mungkin karena memang ya udah atas izin Allah gitu kan, jadi suara sepelan apapun itu kedengeran. "Iya bang, iya ada, iya ada." Bener gitu kan. Dan lambat laun ada suara langkah kaki juga dari arah samping. Dan itu beneran dalam kondisi Bang Ucup lagi ngegendong kedua temennya. Bukan ngegendong, tapi kayak satu digendong, satu ditarik gitu cuy. Dan kondisinya Bang Ucup itu udah nggak beraturan. Yang dilihat sama Anjar pada saat itu cuman sebuah cairan merah yang berada di kepala. Bajunya itu robek-robek. Entah apa yang terjadi sama Bang Ucup pada saat itu. Dan ketika ketemu, Andra ini langsung lepasin atau bisa nurunin si Anjar dulu gitu kan. Dan ditanya, "Lu kenapa ya? Lu kenapa?" Terus, "Tiga lagi mana? Tiga lagi mana?" Ucup nggak ngomong apapun, dia cuma bisa nyandarin diri. Terus bilang, "Ayo kita harus segera turun, kita harus segera turun. Ayo kita harus turun hari ini juga, kita harus turun. Kita harus nyelamatin tiga teman kita. Kita udah nggak punya banyak waktu lagi." Dan seolah ada sebuah pertanda lain di mana mereka belum ngeh dengan apa yang terjadi sama temen yang dibawa sama Ucup ini cuy. Dan Anjar pun nggak tahu apa-apa pada saat itu kan. Dan hal yang paling disesalin sama Anjar adalah kenapa dia ini adalah orang yang harusnya kondisinya fit, bisa bantuin banyak hal, tapi ngalamin tragedi kejatuhan batu. Justru bukannya bikin ngebantu teman-temannya, justru malah jadi beban gitu kan. Nah sampai akhirnya ketika mereka ini ngerasa bingung dan gak ada pertanyaan dan mau ditanyain apa juga ya lagi begitu mah susah gitu kan. Mikirnya gimana caranya mereka bisa turun atau gimana caranya bisa ngevakuasi temennya. Anda itu bilang ya udah yuk kita turun, tapi Ucup ini bilang kalau kita harus nunggu turun, teman kita yang di sana itu kemungkinan meninggal. Mereka udah nggak bisa dan mereka harus segera-segera banget dapetin pertolongan. Ngebuat dari ucapan Ucup yang kayak gitu, akhirnya Anjar ini bilang, "Bang, lu tolongin mereka, lu tolongin, biar mereka berdua, itu gue yang jagain, itu gue yang jagain." Dan singkatnya cuy, karena memang itu adalah keputusan yang ya bisa dibilang gimana ya, keputusan panik lah bisa gue bilang ya. Akhirnya ya udah nih, kedua temennya yang ngejoprak itu ditinggal, dibekalin satu headlamp. Nah pada saat itu pun Ucup sama Andra ini itu tuh bisa dibilang ya udahlah, mereka ini ngambil ke teman-temannya yang masih nyisa gitu kan. Nah ketika mereka ini udah pergi, Anjar ini sempat ngelus kepalanya. Namun ketika ngelus kepalanya, seiring berjalannya waktu ada sebuah keanehan di mana kok kayak temen gua nggak ada nafasnya. Jadi kan kalau orang nafas atau orang masih hidup kan walaupun nggak bisa ngecek denyut nadi di tangan ya, pasti akan ada kembang kempis di perutnya atau di jantungnya gitu kan. Tapi perutnya itu kayak nggak kembang kempis, walaupun pelan gitu, nggak ada sama sekali. Dan terus-terusan dicek, "Bang, bang,
Bang ngecek kedua temennya. Dan ketakutan pada saat itu Anjar tuh mikir kayak, apa yang meninggal? Apa mereka semuanya mati? Apa jangan-jangan itu bener-bener cuy. Anjar ini panik dan takut banget. Bener-bener takut banget pada saat itu. Bang bangun bang, bang bangun bang, bang bangun. Dan ketika ngebangunin teman-temannya ini memang nggak bisa bangun kan. Itu tuh bener-bener petir tiba-tiba tuh nyamber jeger yang awal cuman piru hujan. Lagi-lagi petir dan geledek itu muncul beriringan. Bahkan ada beberapa pohon tumbang di sebelah mereka yang untungnya memang pohon tumbang tersebut itu nggak sampai nimpa mereka. Dan di situ pun Anjar ini coba ngegeser gimana caranya supaya terhindar dari pohon-pohon yang sebetulnya ya mereka geser kemanapun ya itu udah areanya pohon semua gitu kan. Kalau apes mah ya meninggal aja atau ketimpa pohon aja gitu kan. Tapi ya namanya orang lagi panik kan nggak bisa diapa-apain juga. Cobalah geser. Tapi cuma dapat jarak beberapa meter doang, merasa bahwa wah gue udah jauh nih pada saat itu Anjar kan. Dan di situ bang bangun bang, bang bangun. Dan kondisi fisik dari Anjar pun itu memang sudah tidak baik-baik aja. Bener-bener udah nggak apa ya. Udah yang bisa dikatakan udah drop juga cuy, udah dingin, badannya itu udah getar. Tapi ketika badannya getar, kedua temennya atau abang-abangannya itu tuh kayak ngebangunin Anjar. Jar bangun Jar, Jar bangun, lu kenapa? Dan disitu pun bangun, bang lu sadar? Iya gue sadar, ini gue lagi nungguin temen-temen gue. Lu juga sadar ya, lu nggak boleh kayak gini, lu harus kuat, udah ayo tahan. Bentar lagi Bang Andra sama Bang Ucup pasti bakalan kesini. Udah pokoknya sadar. Dalam keputusasaan dan merasa bahwa teman-temannya itu sadar pada saat itu, akhirnya ya Anjar pun ngerasa udah yakin, alhamdulillah ya Allah. Dan seiring berjalannya waktu, badannya yang udah mulai drop, Anjar itu nggak sadarkan diri. Plek. Tapi anehnya adalah Anjar ini ketika melek itu tuh di sebelahnya ada semua temennya dalam kondisi sehat walafiat, sedangkan Anjar itu ada di rumah sakit. Dan ketika ada di rumah sakit, teman-teman itu kayak seneng ngeliat Anjar itu kondisi lagi apa ya, kayak yang lagi nangis, terus kayak nggak percaya dengan kondisi temennya. Karena ngeliat bahwa Bang Ucup itu pada saat itu tuh kondisinya ya udah apa ya, bisa dibilang ada luka dan sebagainya, tapi kok bisa baik-baik aja gitu kan. Di situ pun lu nggak apa-apa kan, kalian nggak apa-apa kan, kalian nggak apa-apa. Dan di situ pun yang lain pun udah gue nggak apa-apa, lebay banget sih, lu sampai pingsan bla bla. Kayak obrolan pada umumnya teman biasa gitu cuy, kayak ngasih tahu kejadian yang sebelumnya, lu mah lebay begitu doang sampai begini gitu kan, sampai ketawa-ketawa. Udah jangan nangis, jadi cowok jangan cengeng. Udah lu sembuh ya, lu yang kuat ya, dan sebagainya cuy. Singkatnya ketika mereka ngobrol, Anjar ini kayak ngerasa seneng dan lega kan, walaupun kondisi sadarkan dirinya itu ada di rumah sakit. Dan di situ pun teman-temannya ini bilang, udah lu istirahat, lu tidur ya, lu udah tenang kan, dah nggak boleh ada beban pikiran apapun, kita semua mau keluar dulu dan lu banyak istirahat ya. Lu yang anteng-anteng di sini, dan maafin apa yang udah terjadi sama lu ini gara-gara keegoisan kita juga. Dan semoga apa yang udah terjadi jadi pembelajaran lu buat kedepannya. Maafin kalau kita banyak salah, dan kita semua pamit dulu ya. Ada sebuah kata-kata yang dimana kata-kata itu tuh seolah nggak pernah diucapin sama teman-temannya, tapi Anjar ini berpikiran pada saat itu, ya udahlah, mungkin karena memang mereka ini mau ada kesibukan lain gitu, yang penting udah ditengokin gitu kan. Ada ya memang kondisi pada saat itu pun Anjar ini udah nggak baik-baik aja cuy. Akhirnya ya sudahlah, nggak terlalu difikirkan. Singkatnya Anjar ini tidur, tapi ketika dia itu mau bangun lagi, jadi ketika tidur ngerasa bahwa tidurnya itu baru sekejap doang, tapi samar-samar ada suara orang ngaji di sebelahnya, dan bahkan itu ada suara isak tangis dari sebelahnya. Samar itu Anjar tuh ngebuka mata, beda kayak sebelumnya ngebuka matanya. Dan ketika ngebuka mata,
Dia tuh bener-bener kayak ngerasa heran, kok keluarganya ada di sini dan apa yang terjadi sama mereka dan kok kenapa mereka nangis. Dan ketika Anjar ini mulai sadar, keluarga itu kan senang, alhamdulillah Anjar sadar, Anjar sadar, Anjar sadar gitu kan. Dan Anjar nggak tahu apapun pada saat itu, dipeluk, dirangkul sama keluarganya, ngerasa heran dan bingung. Tapi ya sudahlah, Anjar juga nggak ngomong apa-apa karena memang badannya tiba-tiba lemes banget. 1 hari setelah itu berlalu, Anjar ini benar-benar dikagetin dengan bahwa dirinya itu udah pingsan atau nggak sadarkan diri di rumah sakit selama 3 hari. Sedangkan ke-7 temennya itu dinyatakan meninggal dunia. 6 diantaranya itu meninggal, 1 diantaranya itu hilang nggak ditemuin cuy. Anjar yang nggak habis pikir kok bisa. Terus apa yang terjadi sama gue sebelumnya? Anjar ini sampai teriak-teriak dan nangis-nangis. Sebelumnya teman-teman aku nengokin kok, mereka semua nengokin, tapi orang tuanya tuh bilang, lu cuman ngimpi, nggak ada mereka. Jadi dijelasin lah, Bang Andra itu meninggal dalam kondisi di rumah sakit, Bang Ucu pun begitu juga, termasuk ada kedua temennya itu meninggal juga dan 1 temennya ada yang meninggal di gunung dan sebagainya lah gitu. Ada yang meninggal dalam kondisi di perjalanan, ada yang meninggal di rumah sakit, tapi 1 ada yang hilang. Penjelasan itu tuh bener-bener ngebuat Anjar ini gak habis pikir dan kayak gak percaya. Bahkan semua orang tuh kayak dibilang, lu semua bohong, lu semua bohong, lu semua bohong. Ketika Anjar ngerasa bahwa dibohongin gitu kan, dan sampai akhirnya mendapatkan sebuah penjelasan dari keluarganya, dari keluarga-keluarga orang yang meninggal ini, Anjar di situ baru ngerti dan paham dan percaya bahwa ke-7 temennya ini udah meninggal dunia cuy. Dan kejadian yang sebelumnya itu seolah-olah bahwa ya memang mereka ini udah nggak ada. Dan ketika yang Anjar ingat itu adalah kejadian ketika terakhir ngelihat 2 temennya yang tergeletak itu cuy. Bahwa itu juga sebenarnya memang bener, temennya ini udah meninggal dan itu cuma sebatas hayalan atau halusinasi atau memang salam perpisahan dari teman-temannya ini. Anjar ini benar-benar ngerasa terpukul dan kayak 1 temen gue kemana, sempet ada yang hilang kan, dan kayak udah dikerahin semua tim evakuasi minta tolong sana sini, tapi memang benar cuy, 1 temennya ini bener-bener nggak ditemuin sama sekali. Anjar ini bener-bener depresi, Anjar bener-bener ngerasa terpukul dan bahkan 1 abang-abangannya yang baik bahkan di titik-titik terakhirnya sempat ngevakuasi dan ngegendong. Mungkin kalau misalkan Bang Andra ini nggak ngegendong Anjar, mungkin nasibnya Anjar juga sama cuy. Dan mungkin seolah bahwa itu pun Anjar ini kayak ngerasa tenaga yang dikeluarin terakhir itu kayak memang itu permintaan terakhir Bang Andra gitu kan. Jadi kayak banyak pikiran-pikiran yang dimana Anjar ini nyesel dengan apa yang udah terjadi. Jadi kayak gue kok nggak bisa nyelamatin salah satu pun dari temen gue, dan kenapa harus gue yang selamat gitu kan. Dan itu bener-bener Anjar nutup atau ngurung diri selama 1 bulan. Tapi cuy, walaupun seperti itu dan memang traumanya ini juga bisa dibilang ya bertahun-tahun lah ya. Tapi ketika traumanya itu udah hilang, Anjar pun sampai akhirnya ya masih tetap naik gunung. Cuman ketika naik gunung ini benar-benar safety, nggak pernah memaksakan. Dan itu adalah pengalaman paling horor, pengalaman paling seram, dimana Anjar kehilangan 7 temen atau sahabat komunitasnya, yang dimana memang secara mereka ini bukanlah orang-orang baik atau orang-orang yang rajin ibadah dan sebagainya, tapi 7 temennya ini adalah orang-orang yang gak pernah ngebuat Anjar ini disepelekan dan selalu ada kebersamaan. Dan itu adalah candaan ketika pendakian ke gunung tersebut, itu adalah pendakian atau candaan terakhir dan tawa terakhir dari mereka. Ya, itu benar-benar ngebuat Anjar ini gak bisa hilang sama sekali. Bahkan silaturahmi ke-7 keluarga dari si korban ini pun masih terus berlanjut dan udah kayak nganggap keluarga sendiri.
Iya, kadang kalau ngeliat beberapa barang atau ngeliat foto-foto itu tuh bener-bener ngebuat apa yang nge-trigger kejadian sebelumnya tuh keinget. Tapi ya namanya juga mungkin ini udah jalannya, udah takdirnya. Dan memang Anjar ini orang yang harus meneruskan terus hidup gitu kan. Yang nggak boleh putus asa. Ya udahlah, akhirnya Anjar pun bisa ngelupain kejadian tersebut walaupun kadang sesekali masih kepikiran gitu kan. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai cuy. Gue sih nggak habis pikir ya dari cerita ini tuh bener-bener gue nggak tahu karena memang di sini pun cerita ini sebenarnya nggak ada setannya penampakan dan kita juga nggak pernah tahu apa yang terjadi sama si 7 temennya. Iya, dan itu bener-bener jadi misteri. Dan ketika gue kasih lihat cerita ini tuh gue bingung cuy, karena di pas ending cerita ini tuh bener-bener kayak gue nggak pernah amit-amit jangan sampai ngalamin, tapi gue pernah ngalamin kejadian yang memang hujan badai kayak udah berasa mau mati di gunung gitu. Gue pernah ngalamin tapi alhamdulillah nggak sampai separah itu sih. Dan gue bisa bayangin apa yang terjadi sama Anjar ini cuy. Tapi ya sudahlah, kita doakan semoga ketujuh temannya ini dan satu temannya yang hilang itu semoga iman Islamnya itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya segala sesuatu yang positif dari cerita ini tuh silakan kalian ambil aja, dan apa yang negatif silakan kalian buang. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.